Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kunci keberhasilan pendidikan Kristen. Dalam sesi ini kita akan melihat nilai-nilai Kristen. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Kami memohon supaya Engkau boleh menolong kami, supaya kami dapat belajar memahami tentang Tuhan, tentang nilai-nilai yang dari Tuhan, dan kiranya Engkau membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat nilai-nilai Kristen ini dari sudut pendidikan. Ya. Nah, pendidikan Kristen, ya ini kita nilai-nilai Kristen ya. Yang ketiga, pertanyaan mendasar sudah, siapakah manusia sudah. Nah, sekarang nilai-nilai Kristen. Nah, pendidikan Kristen ini merupakan pendidikan nilai. Jadi setiap kali membicarakan tentang pendidikan Kristen, setiap kali dilakukan pendidikan Kristen, berarti di dalamnya ada berbicara pendidikan nilai. Kenapa? Karena pendidikan Kristen itu adalah pendidikan agama. Jadi agama selalu mengajarkan nilai-nilai yang datang dari Alkitab tentunya dalam hal ini. Nah, pendidikan nilai ini sangat penting bagi manusia. Mengapa sangat penting bagi manusia? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki moral. Jadi ini merupakan pembeda dari makhluk lain. Itulah sebabnya seharusnya pendidikan dilakukan untuk kehidupan bagi manusia. Karena kalau kita lihat filosofi pendidikan itu adalah non scholae sed vitae dissimus. Artinya belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk kehidupan. Nah, kalau belajar untuk sekolah berarti belajar hanya untuk menghasilkan ijazah atau gelar. Tetapi pendidikan itu seharusnya non scholae sed vitae dissimus, bukan non vitae sed scholae dissimus. Bukan belajar itu bukan untuk kehidupan tapi untuk sekolah, bukan itu gitu ya. Nah, kalau itu berarti cuman ijazah yang didapat tapi tidak dapat apa-apa. Nah, oleh karena kita berbicara tentang nilai, maka kita di sini akan berbicara tentang apa itu nilai. Nah, nilai sebenarnya itu pertama sekali terungkap dari perdebatan antara Alexius Menon dengan Christian von Enrevel, ya, von Enrevel. Nah, di sini bisa kita lihat Menon memandang bahwa sumber nilai itu adalah perasaan atau perkiraan. Jadi kemungkinan adanya kesenangan terhadap suatu objek. Tetapi Ehrenfels dan Spinoza melihat bahwa sumber nilai itu hasrat atau keinginan. Maksudnya hasrat atau keinginan itu adalah suatu objek itu menyatu dengan nilai melalui keinginan aktualnya. Sehingga nilai itu kita lihat nilai di dalam suatu objek memiliki nilai karena ia menarik. Nah, kedua pendapat ini kita bisa melihat bahwa nilai adalah milik objek itu sendiri. Lain lagi dengan Luigi, nilai sebagai cita-cita abstrak permanen, sehingga setiap orang harus mengusahakannya. Milton juga melihat nilai sebagai keyakinan abadi. Nah, kalau dia merupakan sebagai keyakinan pribadi, maka dia harusnya layak untuk dihormati.
Sehingga bisa kita lihat bahwa nilai, kita simpulkan dalam kesimpulan ini, berarti nilai menyebabkan sikap. Jadi kalau kita melihat satu barang antik bernilai, maka sikap kita akan berbeda memperlakukan barang antik tersebut. Jadi nilai menyebabkan sikap, atau nilai yang dianut oleh seseorang menjadi penentu sikapnya. Jadi oleh karena itu, maka penanaman nilai-nilai luhur, tentu di dalam hal ini nilai-nilai luhur itu adalah nilai Kristen kepada peserta didik, merupakan sasaran pendidikan. Karena apa? Karena nilai-nilai itu nanti menjadi penentu sikap peserta didik atau siswa terhadap pendidikan Kristen itu sendiri. Jadi agar peserta didik menjadi manusia paripurna. Bagaimana membuat manusia paripurna? Ya, didiklah dengan pendidikan nilai. Dalam hal ini nilai-nilai luhur atau nilai-nilai Kristen. Sehingga manusia Kristen itu atau orang yang dididik itu dapat menjadi wakil Tuhan atas alam semesta. Ini wakil Tuhan atas alam semesta dapat dilihat di sesi sebelumnya supaya mengerti apa yang dimaksud dengan wakil Tuhan atas alam semesta. Jadi nilai-nilai itu perlu diberikan kepada siswa sehingga dia dapat menghidupi statusnya. Nah, apakah statusnya itu? Status orang Kristen juga dapat dilihat dalam sesi-sesi sebelumnya. Status orang Kristen adalah kudus, panggilannya adalah kudus. Seperti yang tertuang di dalam Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 16. Di sana dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi panggilan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, bahkan sampai sekarang panggilannya adalah supaya kudus. Nah, status kudus ini yang diberikan atau yang didapat melalui pengampunan lewat darah Yesus. Mengapa lewat darah Yesus? Karena dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Ibrani 9 ayat 22 ini membuat seorang Kristen dapat kudus. Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah melalui darah Yesus. Karena dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tidak bisa lewat lain. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu sudah menjadi Kristen, berarti dia memiliki status kudus. Nah, dalam proses memiliki status kudus ini, maka pendidikan Kristen mendidik nilai-nilai supaya dia dapat hidup atau dapat menghidupi statusnya itu. Jadi supaya dia sesuai dengan statusnya, dengan panggilan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bagaimana supaya bisa melakukan itu? Maka perlu ditanamkan nilai-nilai kekristenan. Nah, berbicara tentang nilai-nilai Kristen, apa sebenarnya nilai Kristen? Apakah nilai Kristen itu jujur? Apakah nilai Kristen itu disiplin? Atau apakah nilai Kristen itu seperti 18 nilai karakter dari Kemendikbud untuk pelajar atau siswa Indonesia? Nah, di dalam hal ini, nilai-nilai Kristen itu dia tersendiri, begitu ya. Tetapi bukan berarti berbeda dengan 18 karakter itu. Yang berbeda adalah cara. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, sehingga
kalau kita lihat prinsip dari pendidikan nilai seharusnya dilakukan untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau kita lakukan pendidikan Kristen, berarti itu adalah pendidikan nilai, berarti ketika berlangsung pendidikan Kristen, maka pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia. Bukan membuat manusia itu atau siswa itu terbebani. Bukan, tapi memanusiakan manusia supaya dia menjadi manusia seutuhnya. Atau dalam istilah Indonesia dipakai manusia paripurna. Bagaimana dia menjadi manusia paripurna? Yang kedua adalah prinsip pendidikan nilai ini dilakukan untuk membangkitkan motivasi peserta didik agar bersikap sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ia terima, sehingga perilaku sesuai statusnya. Nah, dalam hal ini, kalau seorang Kristen atau seorang siswa Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus, maka statusnya adalah kudus. Oleh karena statusnya kudus, maka dia diharapkan sesuai perilakunya, sesuailah perilakunya itu dengan statusnya. Bagaimana caranya? Ya, nilai-nilai itu harus ditanamkan. Kemudian yang ketiga, dilakukan untuk membangun kesadaran interpersonal dari peserta didik, sehingga dapat berlaku satu dengan yang lain dan menjadi manusia paripurna antar personal atau interpersonal. Dilakukan untuk mengembangkan potensi nilai yang telah ada di dalam dirinya. Nah, pendidikan nilai dalam hal ini nilai-nilai Kristen itu dilakukan sebenarnya mereka sudah memiliki potensi nilai. Itulah sebabnya mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang jahat, mana yang baik, mereka tahu. Nah, untuk itulah pendidikan nilai perlu dilakukan supaya mengembangkan potensi mana yang baik itu muncul. Seperti ketika Adam dicipta pertama sekali hanya tahu yang baik. Nah, yang kelima adalah dilakukan agar pengejawantahan nilai-nilai luhur melalui sikap merupakan harga diri dari peserta didik. Jadi nilai-nilai Kristen itu menjadi harga diri atau jati diri dari siswa atau dari peserta didik itu. Nah, selama ini kalau kita lihat pendidikan Kristen tidak dilakukan untuk membuat nilai-nilai itu menjadi jati dirinya. Apa yang dimaksud menjadi jati diri? Bagaimana mengukur itu sudah jati diri atau harga diri, begitu ya? Tapi saya lebih senang memakai jati diri. Nah, mungkin kita pakai teorinya Aristotle. Teori Aristotle itu mengatakan bahwa bila seseorang melakukan yang bajik, dalam hal ini berarti bila seseorang melakukan nilai-nilai Kristen, maka dia akan bahagia. Karena itulah statusnya, yaitu status kudus, status nilai-nilai Kristen, pasti yang berkaitan dengan kekudusan, dengan status itu, maka dia akan berbahagia ketika dia melakukannya. Tapi ketika dia melakukan yang bertentangan atau melakukan yang tidak bajik, melakukan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen, seharusnya seorang Kristen atau seorang peserta didik Kristen, seorang siswa Kristen itu menjadi menderita. Dia menjadi sakit. Ada yang sakit di dalam dirinya. Nah, kalau sampai pada taraf itu di dalam diri siswa, maka itu menjadi jati diri. Itu sudah jadi jati dirinya. Dia melakukan yang tidak benar, dia melakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen, seharusnya dia menderita. Bukan baik-baik saja, bukan tenang-tenang saja. Kalau dia melakukan yang tidak benar, dia tenang-tenang saja, maka nilai-nilai itu bukan menjadi jati dirinya, belum menjadi jati dirinya. Mungkin hanya sampai kepada pengetahuan bahwa dia mengetahui ada nilai-nilai Kristen, nilai-nilai luhur. Tapi itu belum menjadi nilai dirinya.
itu nilai-nilai Kristen itu masih tetap menjadi milik Tuhan atau nilainya Tuhan saja gitu. Sehingga prinsip pendidikan nilai seharusnya sampai kepada itu, sampai kepada mendidik, memberikan pendidikan nilai sampai itu menjadi jati diri siswa. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, mungkin kita dapat sedikit lega bahwa yang kita didik sudah sampai pada taraf jati diri. Nilai-nilai Kristen itu jati diri. Bukan nilai-nilai Kristen itu adalah kognitif, mengetahui, hanya mengetahui. Lalu kemudian karena sudah mengetahui kita berikan nilai yang baik. Tidak seperti itu. Nah kemudian apa itu nilai-nilai Kristen? Nah nilai-nilai Kristen itu ada pada buah roh. Dalam hal ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Nah, ini dibagi dalam 3 bagian oleh beberapa teolog. Ya. Yang pertama dikatakan buah roh itu merupakan manifestasi konkret dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang Kristen. Yang kedua, buah roh itu merupakan anugerah yang diterima orang Kristen yang menggambarkan sikap seorang Kristen kepada Tuhan, sesama dan dirinya sendiri. Itu makna atau arti buah roh yang diberikan. Yang terakhir ada 3 yang saya ambil, yaitu buah roh itu merupakan produksi natural. Produksi natural dari dalam diri seorang Kristen. Yang dimaksud di sini seorang Kristen adalah seorang, kalau menggunakan term lahir baru, berarti seorang yang sudah lahir baru, dilahirkan dari Roh Kudus, genete anaton. Genete anaton itu lahir dari atas. Nah, karena sudah dilahirkan dari atas, maka dari dalam dirinya muncul buah roh. 1 buah 9 dimensi. Sehingga itu natural muncul dari dalam diri orang itu. Diproduksi. Secara otomatis akan memproduksi karakter buah roh dari dalam dirinya. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa ini dilakukan di depan orang, dilakukan baik, nanti di belakang bisa berbeda. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi nilai buah roh ini memiliki 9 dimensi. 9 dimensi itu dibagi dalam 3 golongan, yaitu disposisi pikiran, juga mempengaruhi hubungan manusia, dan mengatur perilaku. Ini yang digagas oleh John Stott. Yang pertama, disposisi pikiran ini adalah 3 bagian, 3 dimensi, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan yang kedua adalah mempengaruhi hubungan manusia itu, yaitu dimensi kesabaran, kebaikan, dan kemurahan. Dan yang ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, nilai-nilai ini seharusnya diinternalisasikan kepada seorang Kristen atau kepada siswa Kristen. Apa yang dimaksud internalisasi adalah berarti memasukkan nilai luar menjadi nilai diri. Nah, nilai luar menjadi nilai diri. Jadi di sini, meskipun ketika dia sudah dilahirkan baru, maka ini mengalir secara natural, tetapi ini perlu diinternalisasi. Ya, terus dimasukkan berulang-ulang. Nah, internalisasi ini ada 2 cara, yaitu ada cara transmisi nilai, ada dengan cara konstruksi nilai. Tetapi kekristenan itu sering sekali memakai transmisi nilai, yaitu melalui keteladanan. Ini yang kita lihat yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Jadilah pengikutku.
Sama seperti aku meneladani Kristus, demikianlah kamu meneladani diriku, gitu ya. Jadi teladan. Paulus itu, ikutlah teladanku, sama seperti aku mengikut teladan Kristus. Nah, transmisi penanaman nilai-nilai ini supaya bisa lebih baik, maka dilakukan lewat transmisi nilai, peneladanan. Artinya, kepala sekolah menjadi teladan bagi guru-guru. Guru-guru menjadi teladan bagi siswa. Jadi antara apa yang dikatakan oleh guru, maka harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka akan jadi berbeda. Ini sudah kita lihat sesi yang lalu. Saya memberikan contoh di sana tentang internalisasi kerendahan hati. Jadi boleh dilihat pada sesi yang kedua ada contoh internalisasi kerendahan hati. Nah, mari kita lihat satu-satu. Internalisasi nilai buah roh ini kalau dilakukan secara imperatif karena diperintah, nilai-nilai Kristen itu dilakukan oleh karena diperintah, maka nilai itu masih tetap milik Tuhan. Artinya itu dilakukan, nilai-nilai Kristen dilakukan oleh karena takut dihukum, takut dilihat orang, sehingga nilai-nilai itu bukan jati dirinya. Dia kalau jati dirinya berarti apa yang baik dia harus melakukannya. Kalau tidak baik dilakukannya, dia harusnya menderita. Nah, tapi kalau ini cuma karena diperintah, itu bukan nilai dirinya, belum jati diri. Tapi dia harus menjadi indikatif. Artinya bahwa nilai-nilai Kristen itu menjadi nilai dirinya, ada di dalam kesadarannya. Itu menjadi jati diri. Dia sadar melakukan nilai-nilai itu karena memang dia harus melakukannya karena itulah status dirinya. Gitu. Sama seperti kalau orang yang terbiasa hidup bersih. Kalau seseorang yang terbiasa hidup bersih, rapi, berpakaian, lalu kemudian dia melakukan tidak rapi, tidak bersih, maka dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, ada sesuatu yang gelisah, yang tidak menjadi jati dirinya. Dia akan gelisah di sana, dia akan menderita oleh kegelisahan, menderita oleh karena melihat dirinya asing. Begitulah juga kalau seorang Kristen atau seorang siswa sampai pada taraf jati diri, nilai-nilai itu di dalam dirinya, maka seharusnya dia gelisah atau merasa tertekan, merasa asing ketika dia melakukan yang tidak bajik atau yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Nah, mari kita lihat nilai pertama, yaitu kasih. Kasih di sini menurut Luther adalah kasih yang berbeda dari semua kasih. Ya, kasih di sini tidak mengharapkan pamrih atau balasan. Jadi kasih Allah ini adalah kasih yang agung. Kita lihat di dalam Roma, di dalam Efesus kasih itu besar katanya. Dalam Roma lagi kasih itu mengubah hidup. Kasih itu juga tidak berubah begitu. Nah, ini kasih. Jadi apa yang dimaksud kasih di sini adalah kasih misalnya begini. Kalau saya memberikan sesuatu kepada orang lain, maka ketika saya memberi, maka apa yang saya beri itu, apakah benda atau apa yang saya beri itu, tidak lagi ada hak saya di sana. Itu sudah hak dari orang itu. Sehingga ketika saya memberikannya, saya sudah bebas. Tapi kalau saya memberikannya, lalu kemudian saya masih ada ikut di situ, ikut dalam arti, wah kenapa ya nggak dipergunakannya dengan baik, wah kenapa ya dia tidak menjaga, tidak merawatnya. Nah itu berarti saya masih ikut di situ, di dalam pemberian itu. Seharusnya tidak lagi ikut, itu tinggal tanggung jawab dia.
Nah, itu kasih yang lepas sama sekali. Sama seperti kasih Allah. Kasih Allah tidak menuntut kita harus suci dulu, kudus dulu. Allah mengasihi kita ketika kita berdosa, lemah, tak berdaya. Pada saat seperti itu Allah rela disalibkan bagi kita. Nah, orang yang memiliki kasih, indikatornya atau cirinya, dia menghargai. Nah, karena dia menghargai, maka karakter yang muncul dari pribadi orang yang menghargai adalah menghargai pendapat orang, tidak meledek, tidak melecehkan, tapi mampu menghargai pendapat orang, menghargai hak-hak orang. Misalnya kalau ada sekian banyak siswa yang belajar, lalu siswa tersebut ada beberapa yang ribut. Nah, kalau dia ribut berarti dia tidak menghargai hak orang lain yang mau belajar juga. Berarti di sini tidak memiliki ciri kasih dalam menghargai. Jadi juga menghargai kepentingan orang lain. Yang kedua adalah kasih itu juga memberi tanpa mengharapkan pamrih atau berbuat baik. Memberikan bukan untuk mendapatkan amal di surga, tapi lepas tidak mengharapkan apapun. Jadi yang itu disebabkan itu dikatakan tanpa pamrih. Maksud tanpa pamrih di sini adalah ucapan terima kasih pun kita tidak harapkan. Itu namanya kasih. Nah, kemudian yang ketiga adalah perhatian. Selalu ingin bersahabat, tidak bermusuhan, ya, tidak ingin bermusuhan atau berseteru kepada siapapun. Kemudian murah hati, karakter yang muncul tergerak oleh belas kasihan. Nah, dalam hal ini bisa kita katakan bahwa orang yang memiliki kasih ini, karakter-karakter inilah yang muncul di dalam dirinya. Inilah yang dia ejawantah. Inilah yang bisa terlihat fenomenanya, penampakannya di dalam perilaku seorang siswa Kristen. Nah, bagaimana supaya ini bisa terlihat, fenomena ini, karakter yang muncul ini bisa terlihat di dalam diri seorang Kristen? Inilah yang perlu ditanamkan. Inilah yang perlu diinternalisasikan. Pakai model apa? Model transmisi nilai. Kalau model transmisi nilai berarti seseorang yang mengajarkannya, apakah guru, maka guru itu seharusnya menjadi model. Seharusnya menjadi model. Karena kalau tidak menjadi model, nanti siswa yang melihat, dia terdistorsi oleh model, terdistorsi oleh guru. Dilihatnya di dalam diri guru enggak seperti itu, maka dia akan kembali kepada jati dirinya. Sehingga ini perlu ditanamkan, diinternalisasi. Jadi ini nilai-nilai ini tidak hanya bisa diajarkan lewat kognitif, tapi juga dilakukan dengan percontohan atau keteladanan. Apa yang dimaksud teladan? Teladan itu dari bahasa Yunani itu tupos. Tupos itu pola, patron. Jadi kalau ada seorang yang mau menjahit baju, sebelum dia mau menjahit baju itu, maka dibuat dulu patronnya, supaya digunting sesuai dengan patronnya, lalu dijahit. Nah, berarti teladan adalah seorang yang diikuti, terus-menerus, perilakunya, apa semua diikuti, begitu. Nah, kalau ini menjadi cara menanamkan nilai, yaitu keteladanan, maka guru itu akan diamati oleh siswa, diikuti teladannya, sehingga kalau tidak sesuai maka guntingannya nanti akan berbeda, sehingga siswa akan kembali dengan jati dirinya yang lama, tidak berhasil ini ditanamkan. Nah, yang kedua adalah sukacita.
kara dalam bahasa Yunani. Ini sering kali merujuk kepada istilah di dalam keagamaan atau menunjuk kepada kegembiraan akibat hubungan yang sadar dengan Tuhan. Sehingga penggunaannya bisa kita lihat misalnya contoh di dalam Mazmur 30 ayat 12. Di sana orang sukacita karena kelepasan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam Amsal, sukacita karena kebenaran. Kalau seseorang memiliki dimensi sukacita di dalam dirinya, maka orang yang memiliki sukacita itu di dalam dirinya terpancar rasa gembira yang bersumber dari Allah. Karakter yang muncul dari rasa gembira yang bersumber dari Allah ini, atau manifestasi atau fenomena yang muncul dari rasa gembira yang bersumber dari Allah itu adalah memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga dia mampu dapat bersyukur gitu ya. Jadi manifestasinya berarti dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Dalam hal ini adalah relasi itu berarti adanya hubungan yang terus-menerus, ya, hubungan yang akrab. Saya kasih contoh antara ibu saya dengan bapak saya. Mereka sudah lama menikah. Lalu ibu saya bisa tahu suaminya meskipun dia tidak lihat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia sudah hafal apakah langkah kakinya, apakah suaranya, dia sudah tahu karena sudah lama bergaul. Nah, akibat pergaulan itu timbul pengetahuan yang spesifik, kesadaran akan kehadiran. Nah, itu memunculkan karakter jadinya nanti. Lalu bahagia. Bahagia ini puas dengan dirinya. Puas dengan dirinya ini bukan berarti negatif ya. Puas dengan dirinya ini artinya dia tidak tertekan gitu. Tidak tertekan, dia bahagia. Misalnya meskipun dia miskin, tapi karena hubungannya baik dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan memelihara hidupnya, kesadaran itu membawa sukacita, sehingga tidak merasa kekurangan atau membandingkan dengan orang lain. Dia puas dengan dirinya dalam kondisi seperti itu gitu, sehingga dia merasa bahagia aja gitu. Sehingga kebahagiaan ini tidak dipengaruhi oleh dunia eksternal. Yang ketiga adalah senang atau memancarkan hati yang gembira. Nah, senang di sini maka karakter yang muncul dari senang memancarkan hati yang gembira itu karena tadi relasi dengan Tuhan itu, maka karakter yang muncul orang itu menjadi senang, riang, ya, karena mendapatkan kelepasan dari kesesakan. Ya, dari Tuhan, ya, mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Tapi di sini itu karena ia sendiri hidup dalam kebenaran. Nah, karakter-karakter ini akan muncul seperti itu, bukan senang riang oleh karena mendapatkan lotre misalnya, sangat berbeda dengan senang riang oleh karena Tuhan. Itu berbeda. Dari eksternal, ini dari internal, dari dalam diri. Nah, yang keempat, yang kelima, nanti dapat ditambahkan sendiri. Yang ketiga, dari kelompok yang pertama, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera yang dialami seorang bukan disebabkan faktor keadaan luar, eksternal, tapi faktor pulihnya hubungan antara seorang dengan Tuhan. Itu menurut Luther. Karena pulihnya hubungan itu, maka manusia memiliki damai sejahtera ya, di dalam dirinya. Sehingga perilakunya itu nanti dapat terlihat dari orang itu cinta damai, penengah masalah, menghindari konflik. Nah, mari kita lihat cirinya.
Orang yang memiliki damai sejahtera, cirinya itu damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama dan Tuhan. Nah, ciri ini akan kita lihat ejawantahnya atau fenomenanya dari dirinya adalah tidak saling membenci. Dia tidak ingin membenci siapapun. Hidupnya damai, baik di rumah dengan anggota rumahnya, baik anggota gereja maupun di masyarakat. Kenapa? Ini adalah akibat hubungan dengan Tuhan. Akibat hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, tunjukkan kepadaku siapa temanmu, maka akan aku tahu siapa dirimu. Kalau seseorang bergaul dengan Tuhan Allah, maka dia akan seperti Tuhan Allah. Perilakunya, cara hidupnya akan seperti itu. Dan bisa kita katakan burung gagak tidak akan bergaul atau tidak akan bersama dengan burung gereja misalnya. Ya, burung gereja pasti bergaul dengan burung gereja gitu. Nah, jadi kalau orang bergaul dengan Tuhan Allah, maka damai dengan diri sendiri, dengan sesama dan dengan Tuhan itu diwujudkan, diejawanta, dikeluarkan dari dirinya itu karakter yang nggak mau dia membenci orang, nggak ingin saling membenci, dia ingin hidup damai. Lalu kemudian yang kedua adalah tenang. Artinya selalu melihat hidupnya dari pemeliharaan Tuhan Yesus sehingga merasa tenang. Jadi ketenangannya, damai sejahtera itu tenang bukan karena tidak ada masalah. Bukan. Ada masalah pun dia bisa tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalahnya. Sehingga dia merasa tenang, Tuhan menyertainya. Masalah seperti apapun dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah itu. Sehingga dia merasa tenang. Bersahabat. Nah, orang yang memiliki damai sejahtera selalu berusaha membangun persahabatan dengan siapapun. Dia tidak ingin ada satu orang musuh pun sudah terlalu banyak. Nah, itu oleh karena dimensi damai sejahtera. Jadi karakter-karakter ini muncul dalam perilaku. Yang selanjutnya adalah yang keempat, kesabaran. Kesabaran ini menurut Luther diartikan sebagai long suffering. Alasannya adalah karena ketika iblis mencobai kita, dia ingin mengalahkan kita, maka orang-orang Kristen itu dibuat menderita panjang, menderita yang berkelanjutan, lama sekali. Nah, dalam penderitaan itu maka orang harus sabar gitu untuk mengalahkan serangan-serangan yang dibangun oleh iblis. Makanya dibilang kalau orang sabar, ya berarti dia menjalani kehidupan penderitaan yang panjang. Itu artinya dia menjalaninya sabar katanya, berarti dia menerima penderitaan itu sehingga dia mengalahkan penderitaan itu. Kesabaran. Kesabaran kalau kita lihat cirinya tidak mudah marah. Manifestasi dari tidak mudah marah ini karakter yang muncul di dalam dirinya atau karakter yang bisa diejawantah keluar yang dapat dilihat orang, dapat menahan diri, dapat mengendalikan diri dalam hal emosi misalnya. Jadi tidak reaktif orangnya, tidak mudah emosi gitu, marah dengan tenang. Orang sabar bukan berarti tidak bisa marah, tapi marah dengan tenang. Karakter yang muncul yang bisa dilihat atau yang dikeluarkan dari marah dengan tenang ini adalah tidak cepat emosi karena kesalahan orang lain, tidak bereaksi negatif ketika terjadi hal-hal di luar kendalinya. Kemudian tenang di bawah tekanan. Nah, manifestasi yang bisa muncul orang yang tenang di bawah tekanan itu memiliki daya tahan dari kesalahan yang dilakukan orang lain. Atau misalnya
Ini sering sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan, apakah dapat bekerja di bawah tekanan, katanya gitu. Nah, jadi selalu yang diinginkan itu adalah para pekerja yang dapat bekerja di bawah tekanan. Nah, berarti orang itu ingin diambil adalah orang yang sabar, gitu ya. Nah, itu adalah dimensi dari buah roh, kesabaran. Manifestasinya seperti itu, memiliki daya tahan dari kesalahan yang dilakukan orang lain. Yang selanjutnya adalah kemurahan, Christotes. Ini diartikan sebagai kemurahan hati yang ditunjukkan seorang kepada yang lain, seperti yang terdapat dalam 2 Korintus. Di sana dikatakan kemurahan hati terhadap orang lain. Dalam Kolose dikatakan mengenakan kemurahan hati. Dalam Roma kemurahan itu diartikan sebagai baik, ya, berbuat baik. Nah, mari kita lihat cirinya. Ciri kalau seseorang memiliki dimensi buah roh kemurahan, di dalam dirinya itu terlihat mau berbagi, ya. Maka karakter yang muncul, yang bisa kita lihat dari dirinya, orang itu suka memberi, menolong orang lain. Kemudian berbelas kasihan, maka karakter yang muncul itu memancarkan kasih, peduli pada orang lain, itu karakter, peduli pada orang. Berkorban, itu berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Nah, ini menjadi fenomena atau penampakan-penampakan yang ada di dalam diri orang yang memiliki dimensi kemurahan. Kalau ini berhasil menjadi jati diri, oleh karena tadi diinternalisasi, maka seorang siswa akan menampakkan karakter-karakter yang demikian. Kebaikan. Luther berpendapat bahwa kebaikan sulit untuk didefinisikan, karena apa itu baik, macam-macam bisa dikatakan orang, begitu. Tapi di dalam hal ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, baik itu adalah memberi pinjaman, tumpangan, fasilitas, sarana, gitu ya. Nah, cirinya adalah membantu kebutuhan orang lain. Nah, karakter yang muncul, dia mau memberi pinjaman, mau memberi tumpangan, fasilitas, sarana. Juga kebaikan itu berhubungan, cirinya itu adalah murah hati. Karena dia murah hati, maka muncul kebaikan. Jadi kebaikannya didasarkan pada kebaikan hatinya. Yang ketiga adalah benar dalam tindakan kebaikannya itu. Menerima Roh Kudus di dalam dirinya yang membuat ia dapat melakukan kebaikan dengan benar. Jadi kebaikan itu pun perlu dilakukan dalam tindakan yang benar, ya. Kesetiaan. Kesetiaan ini dalam buah roh dapat kita lihat berkaitan dengan iman di dalam Kristus, ya. Tetapi tentang kesetiaan bisa kita lihat juga berkaitan dengan kemanusiaan dari satu orang kepada orang lain. Nah, mari kita lihat ciri dan karakter yang muncul. Cirinya kalau kesetiaan itu adalah orang itu bertanggung jawab. Jadi kalau peserta didik sudah terinternalisasi pendidikan buah roh, maka dia bertanggung jawab. Cirinya adalah menepati janjinya, jika ia berjanji dapat dipegang janjinya. Nah, kalau peserta didik berarti ketika dia mengerjakan tugas, maka tugas itu dikerjakan sesuai due date yang diberikan oleh guru. Itu berarti bertanggung jawab. Nah, kalau itu dapat kita lihat pada siswa, karakter-karakter seperti itu, maka dimensi kesetiaan ada pada dirinya. Jujur, misalnya orang yang jujur pasti setia. Karena kalau dia tidak jujur, ya tidak setia. Nah, jujur memberi dirinya untuk dipercaya dengan perilaku setia kepada pasangannya, Tuhan dan orang lain. Jujur di sini artinya
kita harus memberi diri untuk dipercaya. Bukan kepercayaan itu datang begitu saja, tetapi kepercayaan itu juga proses. Disiplin, selalu tepat waktu hadir atau mengerjakan tugas. Itu adalah dimensi kesetiaan. Sehingga bisa kita lihat karakter-karakter ini muncul, fenomenanya dapat kita lihat di dalam diri siswa. Nah, berarti nilai-nilai kesetiaan itu sudah terinternalisasi di dalam dirinya. Meskipun nilai-nilai ini dapat ditambah lagi ya, diperkaya lagi. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini prautes. Ini diartikan sebagai gentleness. Aneh juga ya, lemah lembut, gentle. Jadi kalau orang gentle itu bukan karena dia macho atau apa begitu ya. Tapi gentleness itu adalah lemah lembut. Nah, kalau kita lihat karakter lemah lembut ini, cirinya adalah mampu mengendalikan dirinya. Karakter yang muncul karena mampu mengendalikan diri ini misalnya marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang salah. Jadi dia dapat melakukan marah pada waktu yang tepat. Jangan sebal oleh karena orang lain, nanti marahnya kepada orang lain. Nah, itu berarti tidak mampu mengendalikan diri. Jadi karakter yang muncul bisa kita lihat kalau orang mampu mengendalikan diri, dia dapat marah pada waktu yang tepat. Berbicara dengan sopan santun, meskipun dia marah misalnya, tetap dia dalam sopan santun. Itu karena orang itu lemah lembut. Mampu menanggung sikap keras kepala dari temannya sehingga tetap lemah lembut, tetap sopan, gitu ya. Mengendalikan diri, dapat menanggung keras kepala temannya. Nah, lemah lembut berarti terkoneksi dengan pengendalian diri. Penguasaan diri yang terakhir, yaitu penguasaan diri ini adalah di dalam Alkitab bisa kita lihat kontrol, ya, menunjukkan kontrol dari nafsu yang lebih sensual daripada kemarahan. Kontrol ini lebih kepada dia dapat mengontrol dirinya dari nafsu sensual. Nah, misalnya penguasaan diri ini adalah orang yang memiliki penguasaan diri, cirinya adalah memiliki penguasaan hasrat diri, mampu mempertahankan kesucian dirinya, menjaga dirinya dari keinginan daging, seperti misalnya pesta pora, nafsu jahat, kemabukan, iri hati. Ini memiliki penguasaan hasrat diri, penguasaan diri. Ini kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah sama seperti Yusuf. Yusuf yang mengambil Maria yang sudah mengandung menjadi istrinya, dia mampu tidak berhubungan suami istri dengan Maria sekalipun sudah menjadi istrinya sampai Yesus lahir, begitu ya. Tidak mudah terpengaruh, mampu mengendalikan emosi, keserakahan dan kesedihan yang berlebihan. Toleransi, penguasaan diri, orang yang menguasai diri mampu toleransi. Ciri karakter ini, dari ciri ini karakter muncul adalah mampu bergaul tanpa harus terikut arus pergaulan yang mencemarkan dirinya. Jadi dia dapat bergaul dengan siapa saja. Dia dapat mentoleransi tapi tidak berpengaruh kepada dirinya. Kenapa? Dia mampu menguasai dirinya. Sehingga kalau karakter ini muncul di dalam diri siswa atau peserta didik, maka kita tahu bahwa peserta didik itu sudah terinternalisasi dimensi penguasaan diri ini. Nah, ini bisa dilanjut lagi ya, bisa ditambah begitu. Sehingga jati diri atau profil Kristen itu terjadi oleh karena internalisasi nilai-nilai buah roh akan membentuk jati diri atau profil Kristen di dalam diri seorang Kristen. Sehingga pendidik dalam pendidikan Kristen untuk merubah sikap, maka perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai buah roh ini sampai kepada jati diri. Bukan sampai tahap kognitif, tapi sampai kepada jati diri. Dari dalam dirinya itu memancarkan tadi karakter-karakter yang muncul itu.
Kalau siswa tidak memancarkan karakter-karakter yang muncul itu tadi dari dimensi-dimensi buah roh itu, maka dia seharusnya sakit. Dia harusnya menderita kalau tidak melakukan itu. Kalau sampai pada taraf itu, maka pendidikan nilai di dalam pendidikan Kristen sudah sukses, sudah berhasil. Sampai di sini, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan apa yang kami pelajari bersama-sama, dan tolonglah supaya kami dapat menjadikan nilai-nilai Kristen menjadi nilai jati diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.